Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwa Fatih Haura dari kelas 11 Bahasa mau mengulas film yang berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Pertama dari sinopsisnya, film berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah ini berlatar di kampung Minangkabau, Sumatera Barat tahun 1920. Film ini mengisahkan tentang kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda bernama Hamid. Hamid lahir dari keluarga tidak mampu dan hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Hamid mencintai seorang tokoh perempuan yang bernama Zainab. Nah, keduanya saling mencintai, namun jurang pemisah berupa kelas sosial terus menghalangi mereka. Ibu Hamid pun melanggarnya untuk mengharapkan Zainab karena perbedaan kelas sosial di antara mereka. Suatu ketika Hamid dituduh melakukan tindak yang tidak senonoh. Ia diusir dari desa. Hamid menjalani hidupnya di perantauan dan bekerja di dekat stasiun kereta. Di sana Hamid melihat Haji Jafar, orang yang sangat ia hormati sekaligus ayah dari Zainab, sedang bersiap untuk berangkat haji. Tak selang beberapa lama, Hamid mendengar Zainab akan dijodohkan dengan anak saudagar kaya dan terpelajar. Hamid memutuskan untuk pergi ke Medan setelahnya, lalu melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Tanah Suci. Ia mengirim surat untuk Zainab, yang tanpa ia tahu Zainab juga melakukan yang sama. Zainab dalam keadaannya yang sakit parah menitipkan surat kepada Soleh, sahabat Hamid, agar disampaikan kepada Hamid ketika Soleh bertemu dengan Hamid nanti. Saat musim haji, saat Hamid telah berada di Mekah, Hamid memulai tawaf. Namun belum selesai melakukan tawaf, tubuh Hamid terjatuh. Ia tak dapat melanjutkan ibadahnya. Di situ ia bertemu dengan Saleh yang lantas membantunya berjalan, dan di sana Saleh juga memberikan surat yang dititipkan oleh Zainab. Selanjutnya ada tema dari film ini itu tentang cinta yang tak sampai karena perbedaan status sosial yang menghalangi Zainab dan Hamid. Karena Hamid hanya seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya, sedangkan Zainab anak dari seorang saudagar kaya. Lalu tokohnya ada Hamid, Ibu Hamid, Zainab, Haji Jafar, Ma'asiyah, Arifin, Ghazali, dan Rosnah sama Soleh. Untuk penokohannya, tokoh Hamid digambarkan sebagai seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya. Hamid juga digambarkan sebagai tokoh yang berbudi pekerti luhur, sopan, pintar, rendah hati, dan sederhana. Lalu ada tokoh Ibu Hamid yang digambarkan baik hati dan penuh kasih sayang. Lalu ada tokoh Zainab, yaitu anak perempuan Haji Jafar, dan Ma'asiyah. Tokoh ini berteman dengan Hamid sejak kecil dan digambarkan sebagai tokoh yang baik hatinya, sopan, ramah, dan sangat patuh sama orang tuanya. Lalu ada Haji Jafar, yaitu ayah dari Zainab, yang digambarkan sangat dermawan dan baik hati. Lalu ada Ma'asiyah yang digambarkan baik hati ke semua orang. Lalu ada tokoh Arifin, yaitu tokoh yang akan dijodohkan dengan Zainab. Lalu ada Ghazali, yaitu pemuda yang menjadi lawan Hamid dalam lomba debat. Lalu ada Rosnah, sahabat dari Zainab yang menemani Zainab kemanapun. Lalu ada Soleh, teman dari Hamid yang kerja di tempatnya Haji Jafar. Lalu untuk latar tempatnya ada di Mekah, di kota Padang, di rumah, di halaman rumah, di puncak Gunung Padang, dan di Padang Panjang. Lalu untuk latar waktunya di tahun 1927, di bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulhijjah, di pagi hari dan di hari Minggu, sama di malam hari. Lalu alur dari film ini adalah maju karena film ini disusun secara kronologis dan berurutan mulai dari awal hingga akhir cerita, jadi alurnya maju. Terus untuk amanat
yang bisa diambil dari film ini adalah ketika kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, kita harus ingat bahwa Allah itu selalu memandang semua umatnya sama, jadi nggak beda. Dan dalam menghadapi suatu masalah harus lebih bijak dan memahami perasaan orang lain, serta harus bersabar dan menerima kenyataan dengan lapang dada. Lalu terakhir, dari sudut pandang film ini itu menggunakan sudut pandang dari tokoh Hamid, sang tokoh utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.